أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله تقريرا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على حبيبك وأسواتنا وقدواتنا وسيدنا المصطفى اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, jamaah surau atau musalla al-hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Khawatirul Quraniyah masih dalam surah Al-Isra, yang mana kita rinci satu-satu ya panggilan-panggilan fitrah yang Allah sampaikan. Mulai dari yang pertama, jangan mempersekutukan Allah, kemudian berbakti kepada orang tua, menggunakan harta di pos kebajikan, kemudian menjaga keseimbangan daripada harta yang dikeluarkan, kemudian larangan membunuh anak karena takut miskin. Lalu Allah menyampaikan larangan perbuatan zina, larangan membunuh jiwa seorang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak. Kemudian subhanallah, Allah juga melarang kita mendekati harta anak yatim. Kemudian ya jujurlah dalam takaran. Kemudian tidak ada pengetahuan tentang segala sesuatu, maka tanyakanlah kepada orang yang mengerti atau ahlinya. Kemudian yang terakhir kemarin, yaitu Allah melarang kita untuk menyombongkan diri. Wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula, sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi dan kamu pun tidak mampu tinggi setinggi gunung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebegitu banyaknya ya aturan-aturan Allah yang disampaikan dalam surah Al-Isra ini dalam ayat yang berturut-turut. Maka subhanallah, Allah berikan kesimpulan di ayat 38-nya, kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbik bihi makruha. Semuanya itu ya, artinya semua larangan yang ada di ayat 22, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37 yang sudah kita bentangkan dalam beberapa kali pertemuan itu, subhanallah, dikatakan makruha, dibenci di sisi Tuhanmu. Artinya jangan sekali-kali mendekati perbuatan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia dibenci itu yang kita sebutkan tadi ya. Sudah berapa pertemuan kita bentangkan ya larangan Allah ini. Nah, kenapa Allah melarang ini? Subhanallah, ada jawabannya. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itu dah sebahagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Setidaknya bapak saudaraku, ketika Allah memberikan larangan, banyak larangan, subhanallah, sejatinya itulah tanda sayangnya Allah kepada hambanya. Kenapa? Sama ibaratnya seperti orang tua ketika dia memberikan peringatan kepada anak. Nak, jangan main kalabuh nak dilantak di otobeko. Ya. Nah, kata-kata dilantak otobeko itu kan bukan kata-kata yang mengandung arti benci. Akan tetapi
Jangan sampai si anak ini melampaui nasihat ini karena orang tuanya tak ingin anaknya ini celaka. Makanya Allah berikan larangan-larangan ini kepada kita agar kita tidak melampaui batas. Kita ini jangan sampai masuk kepada lembah dosa yang akhirnya membuat kita rugi kelak di akhirat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, segala yang disebutkan ini pasti ada hikmahnya. Ya. Karena apa? Dengan adanya perintah, adanya larangan, ini dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan yang mulia. Contohnya saja, ketika Allah melarang zina. Ya, Allah melarang tidak sekadar melarang, tapi ada solusi yang diberikan. Apa dia? Melalui pernikahan. Subhanallah. Ya, dengan pernikahan, rumah tangga diberikan keberkatan. Ya, keberkatannya tidak hanya saja berkah berumah tangga, namun diberkahi dengan rizki, subhanallah, diberikan keturunan, diberikan kemudahan-kemudahan. Tapi kalau zina bagaimana? Justru membawa kepada kehinaan. Ya, yang jelas saja efek-efek dari zina itu sudah kita bentangkan juga, bahwa rusak keturunan dibuatnya. Ya, garis nasab rusak dibuatnya. Kemudian subhanallah, anak yang lahir dari perbuatan zina maka tidak bisa dinasabkan kepada bapak kandungnya. Ini di antara kerugian-kerugian. Dan ini merupakan kehinaan di dunia. Belum lagi kehinaan di akhirat yang ditanggung oleh pelakunya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika manusia melalaikannya, tentu dia menemui azab atau iqab yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak ada jalan lain daripada patuh, patuh kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja, Pak. Contohnya saja. Setiap kita menemukan di dalam Al-Qur'an ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Mungkin Bapak sudah ada nyambung. Ini apa ya sambungannya? Subhanallah. Setidaknya ada 89 kali ucapan ya ayyuhalladzina amanu ini diulang di dalam Al-Qur'an. Boleh dihitung, Pak. 89 kali diulangkan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi uniknya, Pak, setiap ayat yang dimulai dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya pasti datang perintah. Perintah apa? Perintah yang wajib kita lakukan atau wajib kita tinggalkan. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, yang simpel-simpel saja. Kutiba alaikumusiyam. Ini paling cepat kontak dengan ingatan kita. Jelas itu. Perintah wajib puasa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Subhanallah, perintah wajib menjaga diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, itu yang perintah-perintah saja kita contoh tadi. Aufu bil uqud, ini perintah juga. Tepatilah janjimu, janji kepada Allah, janji sebagai orang Islam. Kalau yang larangan misalnya ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Surah Al-Baqarah, wahai orang beriman, jangan kamu mengatakan ra'ina. Ini kata-kata orang Yahudi. Atau misalnya larangan misalnya ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah kamu binasa dikarenakan atau janganlah anak-anakmu, hartamu membuatmu lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Wahai orang beriman, sungguhnya khamar, judi, mengundi nasib,
datang peramal ini adalah amalan dari amal syaitan, maka tinggalkanlah. Jadi bapak saudaraku kaum muslimin, tidak ada jalan lain selain patuh saja. Inilah orang bertakwa. Ya, ini yang harus kita penuhi. Maka kembali kepada Al-Isra ini di ayat 39 Allah sampaikan, "Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar." Maka jangan kamu cari-cari, jangan kamu adakan Tuhan yang lain di sisi Allah, ya, fatulqa fi jahannam maluman madhura, ya, dan malah kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keagungan Al-Qur'an. Jadi ya mungkin ada orang yang mengatakan begini, kenapa ya di dalam Al-Qur'an ini terlalu banyak larangan-larangan, ya? Nah, ini sebenarnya keagungan Al-Qur'an itu. Karena apa? Al-Qur'an itu kalamullah, perkataan Allah, karena dia sayang kepada kita. Makanya Allah melarang kita kepada perbuatan yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini mengandung kebaikan. Nah, begitu juga kita selipkan dalam kesempatan yang singkat ini, yaitu jangan pernah juga ya menolak tidak hanya Al-Qur'an, tapi jangan pernah juga menolak daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perkara-perkara yang sepele. Ya, ini pernah terjadi ya dalam satu hadis ya yang ini diriwayatkan oleh Muslim, ya, an Abi Muslim wa qila Abi Iyas Salamah bin Amru bin Auqa' radhiyallahu an anna rajulan akala 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisimalihi. Ada orang makan, ya, dalam hadis ini kita katakan dia ini makan bersama Rasulullah SAW, tapi makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri. Nah, yang kita tahu sunnah Nabi itu makan dengan tangan apa, Pak? Tangan kanan. Tapi dia makan dengan tangan kiri. Lalu, ya, dikatakan, berkata Rasulullah, ya, kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu, kata Rasulullah. Lalu, qala la astati'. Ya, dia ini mengatakan, kalau bahasa awaknya Pak, ndak dendoh. Ya. Dilarang oleh Rasulullah makan dengan tangan kiri, lalu ya jawabannya ini mengerengkang, ndak dendoh. Ya. Lalu subhanallah, ya, dia mengatakan la astati', ya. La astata'ta, kata Rasulullah. Na'am engkau doa ya. Ma man'ahu ila kil. Apa yang melarang atau apa yang membuat kamu tidak mau makan dengan tangan kanan kecuali dengan kesombongan yang ada, ya, maka fama rafa'aha ila fihi. Tapi setelah itu justru memang tak bisa dia mengangkat tangan kanannya selama-lamanya. Nah, jadi di sini apa hikmah yang kita ambil Bapak Ibu? Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Nabi, ya, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi, ambil, pakai. Wa ma nahakum anhu fantahu, mana yang dilarang, hentikanlah. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah pada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Dan subhanallah, penutup daripada ayat pembahasan surah Al-Isra pada kesempatan kali ini, Allah juga sampaikan, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an, sungguh kami perulang-ulangkan peringatan-peringatan dalam Al-Qur'an ini. Untuk apa? Liyadzakkaru, untuk mengingatkan manusia agar selalu ingat, wa ma yaziduhum illa nufura, tapi malah banyak yang lari dari kebenaran. Mudah-mudahan kita bukan termasuk yang dimaksudkan dalam ayat ini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.